Dengan budidaya lobster, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Iya. Ya, ini terima kasih. Gibran Rakabuming Raka menjawab pertanyaan dari wartawan terkait bagaimana cara mencegah penyelundupan lobster. Tetapi kenapa banyak di kolom komentar yang mempertanyakan bahwa jawabannya tidak nyambung. Menurut teman-teman, apakah jawabannya nyambung atau sudah tepat? Ya, tulis di kolom komentar. Oh iya. Oke. Ya. Baik, Pak Menteri, terkait dengan hari ini panen perdana mungkin boleh dijelaskan ada berapa ton sebenarnya Pak yang dipanen hari ini dan dari berapa ribu benih begitu? 1,7 ton. Begini ya. Jadi yang paling penting sebetulnya kehadiran Pak Wapres di sini adalah satu semangat baru, sejarah baru kita bahwa Indonesia sudah siap untuk mengembangkan pembesaran lobster. Tidak lagi kita khawatir untuk kemudian tidak ada kita tidak mampu untuk melakukan itu. Itu yang paling penting. Kita sudah melakukan ini kurang lebih 2-3 tahun terakhir ini. Untuk kita mempelajari seluruh ekosistem. Karena apa? Karena baby lobster kita yang jumlahnya miliaran lah katakan gitu di laut Indonesia itu hampir boleh dibilang melayang terus keluar. Ya, tanpa kita bisa cegah. Dan kita sudah berusaha mencegah, tapi kan lautannya luas ya, wilayahnya luas. Nah sekarang kita belajar selama itu untuk kemudian kita bisa menguasai teknologinya, baik ekosistemnya dan sebagainya. Dan kita udah berhasil. Begitu ini udah berhasil, kami mengundang Pak Wapres dan Ibu Ketua Komisi 4 sebagai mitra kerja kami untuk melihat langsung bahwa ini sudah siap untuk kemudian replikasi dan disebarluaskan di Indonesia supaya di dalam 3 atau 4 tahun yang akan datang Indonesia akan menjadi kekuatan di bidang blue food ya, khususnya di lobster. Karena tadi bukan hanya lobster tetapi juga ada ikan bawal bintang, kemudian ada kakap, lalu kemudian Napoleon juga kita sedang terus lakukan uji coba, hatchery. Kemudian kerapu, berbagai macam jenis kerapu. Kita sudah jagoan di kerapu. Lalu kemudian jet perch. Jet perch itu ikan seperti nila tapi asalnya dari Australia yang berhasil kita kembangkan di sini dengan teknologi yang terkini yaitu teknologi budidaya resirkulasi aquaculture system. Dan ini akan kita buat di kota-kota di Indonesia di darat dengan air tawar ya. Nah, saya kira ini menjadi sebuah kekuatan kita untuk menuju swasembada pangan seperti yang menjadi prioritas Presiden. Jadi kalau kita bicara pangan, karbohidrat kita alhamdulillah sudah kuat, sudah menuju ke lebih kuat. Kemudian lemak kita sangat kuat karena perkebunan sawit kita besar. Terus yang ketiga protein, khususnya ikan kita sangat kuat. Pak, berarti nasib joint venture di Permen nomor 7 2024 gimana Pak? Apakah saat ini BBL murni budidaya lokal atau gimana Pak? Murni budidaya lokal. Jadi itu sudah kita stop untuk yang keluar dan kita betul-betul budidaya lokal dan kita sedang mengajukan Perpres Satgas Pemberantasan Ilegal BBL. Berarti yang permen udah nggak berlaku atau gimana Pak? Tidak berlaku. Sejak Perpres itu disahkan. Perpresnya sedang diajukan. Iya. Kapan diteken Perpresnya Pak? Mudah-mudahan segera. Saya sudah kemarin jumpa Bapak Presiden dan sudah sampaikan kepada beliau. Beliau sudah memerintahkan Mensesnek untuk segera memproses. Oke, Bu Titi, sedikit Bu Titi. Dari pihak Komisi 4 itu melihat Ya. boleh dibilang ini keberhasilan untuk modeling pembibitan baru ya berhasil, terutama untuk mencegah soal penyelundupan lobster keluar. Ya, ini kita sekali lagi saya mengapresiasi Kementerian Kelautan Perikanan sudah berhasil untuk mengembangkan teknologi pembesaran lobster maupun ikan-ikan yang mahal-mahal ya ini ya. Jadi ini untuk itu supaya semuanya nanti bisa dibesarkan di Indonesia. Jangan bibit-bibit ini yang kecil-kecil ini diselundupkan atau diekspor ke luar negeri gitu. Nah, untuk itu perlu Perpres ini dipercepat ya Pak. Ini ya didorong supaya kami nanti dari DPR juga minta mohon supaya ini dipercepat mengenai Perpres ini. Memberikan tenggat waktu nggak kepada pemerintah untuk mempercepat Perpres?
ya secepatnya lah gitu kan. Ini untuk kepentingan pemerintah juga ya, kalau ininya bisa makin cepat makin baik. Ibu Titi, ini untuk Ibu Titi dan juga Mas Gibran, ini kan kalau nggak salah 2 kali kunjungan kerja bersama ya. Yang pertama di Tebu. Panen tebu. Nah, mungkin ada makna khusus nggak sih kenapa bisa bareng 2 kali Iya, lagi, ya. Mas? Sepakat Iya, turun sepakat lapangan bareng, bareng lagi, turun lagi. bajunya juga agak mirip. Iya, Oh, juga mirip. Warnanya, Warnanya nih, lapangannya aja nih. warnanya. Bajunya sama. Ya alhamdulillah kita bisa kerja bareng, kan harus DPR sama pemerintah harus saling mendukung. Jadi ini kita akan menunjukkan pada masyarakat kita saling mendukung kerjasama antara DPR dan pemerintah. Oke. Itu bisa tanya tuh urusannya ke Pak ini tuh. Mas Wapres, Mas Wapres. Presiden kan setelah Aja. melihat ekosistem budidaya lobster di Batam dan melihat tantangan budidaya lobster, mungkin apa harapan pemerintah dan juga bagaimana upaya menekan penyelundupan benih lobster, Mas? Iya. Ya, ini terima kasih Bu Ketua Komisi, Pak Menteri, semua yang ada di sini. Apa yang sudah dilakukan di balai ini saya kira sudah cukup baik. Kita tadi lihat sudah dipresentasikan benih-benihnya, tadi survival rate-nya bisa mencapai 80%. Ini sangat baik sekali dan harus, ini saya dorong Pak Menteri untuk direplikasi di lokasi-lokasi lain. Karena kemarin juga Pak Presiden berkali-kali memberikan arahan terkait juga dengan kampung nelayan. Lalu terkait perpres ini harus segera didorong karena untuk urusan penyelundupan ini harus segera kita hentikan ya. Karena sekali lagi kekayaan laut kita ini luar biasa, harus kita jaga dan ini untuk kesejahteraan masyarakat kita. Dan sekali lagi terima kasih Bu Ketua Komisi, ini kedua kalinya kita turun ke lapangan. Ke depan kita ingin terus sinergi dan program-program dari pemerintah ini bisa dibantu untuk dimonitor dan kita akselerasi lagi. Ya, Mas terakhir Mas, yang masih hangat Mas, masih hangat kemarin. Selain hak prerogatif Presiden, apa saja koordinasi Presiden dengan Mas Wapres saat sebelum reshuffle? Ya, terkait reshuffle ini adalah langkah-langkah yang sudah benar-benar dihitung matang oleh Bapak Presiden dari segala sisi, termasuk kinerja dan lain-lainnya. Dan ini dilakukan untuk agar pelayanan publik, mesin pemerintah itu bisa bekerja lebih optimal. Maka dari itu kita doakan yang terbaik untuk para menteri, wamen yang baru saja dilantik agar mereka ini bisa bekerja dengan baik dan sekali lagi menunjukkan kinerja terbaiknya untuk kita semua. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.